Seorang kesatria sejati akan merendahkan dirinya agar yang lain bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sedangkan pengaku SP atau yang disebut SPKW akan berusaha meremehkan, merendahkan orang lain agar sama rendahnya, agar sama pendeknya, sama cebolnya seperti dirinya. Jumpa lagi dalam dongeng unik lala. Selamat menyimak. Penjajah dan koloninya akan berkata begini pada calon yang ingin dijajahnya. Wahai, aku adalah tamu yang ingin mengajakmu untuk menjadi saudaraku. Jadi kamu menurutlah jika aku suruh-suruh. Aku atur dan nyatakan nyawamu itu adalah pemberianku tergantung padaku. Jadi aku ingin menjajahmu dengan kata-kata yang lebih halus, merangkul, memuji-muji, tapi menyuruh-nyuruh dan mengatur sampai privasi sedalam-dalamnya, sedasar-dasarnya. Begitulah penjajah terhadap calon mangsanya. Jadi diibaratkan maunya kalau dia diibaratkan adalah serigala, menyuruh calon mangsanya datang sendiri tanpa dia harus repot-repot berburu. Maksudnya cukup dengan menanam jebakan, dia mendapat hasil dan langsung memakannya. Sedangkan yang calon dijajahnya tidak mau. Maka dengan lucunya, dengan badutnya, mengeluarkan mantra-mantra sihirnya agar calon yang dijajahnya menurut. Entah mantra apa yang mengatakan ide ini adalah untuk kesehatan, ini adalah untuk ketuhanan. Dengan ayat-ayatnya, dengan dalil-dalilnya, dengan hadis-hadisnya, lucu sekali. Ayat-ayat yang dijadikan untuk menyihir mantra-mantra mereka itu hanyalah sebagai sebutan, penyebutannya. Kami juga bisa menyebut dengan cabutan mantra. Bagi yang sakti tidak mempan dan mereka yang lemah dan tidak sakti, yang tidak punya leluhur sakti, ya nurut karena ketidaktinggiannya, tersihir dan melakukan bom bunuh diri pun dilakukannya dengan doktrin bahwa yang selain agama adalah darahnya halal. Lucu sekali. Tidak punya kemampuan, hanya berdasarkan mantra-mantra turunan dari nenek moyangnya yang penculas itu, yang licik dan sebagainya. Entahlah itu sebutannya yang mereka sebutkan ke orang lain dan tidak sebenarnya sadar mungkin. Dan anak turunnya tidak menyadari karena ininya sudah dipatok-patok, dikotak-kotaki bahwa penyakit yang mereka makan, makanan yang tidak bergizi itu adalah sehat. Tidak sakit diberi obat. Itulah paham-paham non-Nusantara yang disembah-sembah ke arah kiblat.
menghardi orang lain, menghakimi orang lain, ngejudge orang lain. Tapi saat dirinya diberi kaca, siapa dirinya? Bukan melihat dirinya dalam kaca, justru kacanya yang dihancurkan. Konyol, konyol, konyol. Lihat dulu dirimu. Jangan belum dilihat, tapi melihat saat kamu bercermin dan ternyata mukamu iblis. Kamu hancurkan, yang kamu salahkan cerminnya. Gak merasa badut seperti itu? Hah? Kalian seakan mengusir-ngusir setan dengan ayat-ayat kalian. Loh, iblis itu rajanya ayat-ayat. Hafal ayat-ayat kalian. Lucu. Kalian mengobati sihir kalian sendiri. Pura-puranya mengobati, padahal penyakitnya itu adalah dari sampean sendiri. Orang-orang awam yang tidak mudeng itu, gak jelas itu, ya manut karena mereka otaknya sudah dicuci secara turun-temurun. Dan orang Nusantara tidak sekosong adab kalian dan pengikut kalian. Masih banyak kesatria-kesatria Nusantara yang punya otak karena turunan leluhurnya yang mulia, pejuang sejati, prajurit sejati, jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa kesatria. Dan pemahaman tersebut diambil penjajah yang mengambil intisari untuk menjajah pemilik kitab asli sejati Nusantara ini. Kalian lupa akan Adijangka disebutkan, dan saya percaya mengugemi ini, akan ada ras kulit putih yang habis di akhir zaman menika. Belum tentu ras kulit putih itu Eropa. Yang mereka membangga-banggakan, yang konyol itu, yang kuno dan lucu itu, yang selalu memuja-muja dosa dan mengumbar aib dan disembunyikan aibnya itu. Pemaham penyembunyi aib, pemaham kebohongan, manusia-manusia yang menyembunyikan kebohongan karena menyembunyikan aib adalah wajib. Yang bersikap tidak adil dan menganggap perempuan rendah sehingga dikoleksi. Mau mempoligami tapi di poliandri gak mau. Ya kalian memang yang untuk kalian itu yang gak ada akhlak seperti kalian. Perempuan-perempuan yang mau dibegitukan karena gak ada ininya. Sedangkan di Nusantara ini masih banyak perempuan-perempuan yang otaknya masih utuh. Kalau pemaham kalian pasti gak punya ini, makanya mau. Dan para gelap itu menjadi pendukung kalian. Semua masuk ke sana karena ingin bersenang-senang dan merasa Satrio Piningit. Alam Tuhan tidak tidak mungkin memilih orang yang tidak baik. Baik menurut sampean pengaku Satrio Piningit. Kalau cuma untuk bersenang-senang, mencari perempuan banyak, perempuan cantik-cantik, dikoleksi, mencari harta, gak usah jadi Satrio Piningit. Cukup kalian memuja kadrun, memuja iblis. Karena Satrio Piningit bukan iblis, bukan orang kotor, pemuja nafsu, bukan pencari istri, bukan pencari harta amanah. Gak konyol sama seperti itu. Saya bilang konyol, bahkan merasa, manusia langit, penduduk langit, lucu sekali kan bagi saya. Silahkan kamu dan kolonimu mengaku penduduk langit, ya sana hidup di langit. Kami seperti saya, orang bumi, tidak apa-apa. Kalian merendahkan kami, para manusia, karena Anda merasa penduduk langit. Jadi jangan sentuh penduduk bumi. Sentuhlah
manusia-manusia yang tidak berakhlak seperti kalian. Dan mimpi kalian bisa mengalahkan saya. Saya tidak tunduk di atas apapun, kecuali keadilan dan kebenaran. Segala kemuliaan secara sifat yang sering Anda ingkari. Mengaten kemawon, saya hanya akan cocok untuk yang sesirkel dengan saya, bukan untuk culas penculeng badut yang tiada guna. Rahayu mugi-mugi pinaringan selamat.